Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Judul perkuliahan kali ini adalah Menghayati Budaya Organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, learning outcome. Ya, outcome yang diharapkan gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi, mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan budaya organisasi di mana ia akan bekerja. Ini penting ya, Mas dan Mbak sekalian, supaya kita bisa survive gitu ya, di khususnya Mas dan Mbak sekalian, di mana Mas dan Mbak setelah ini insya Allah akan wisuda gitu ya, selesai kuliah dan eh, ada yang bekerja gitu di sebuah organisasi dan perlu menyesuaikan diri dengan budaya organisasi di tempat kerja tersebut. Tentunya supaya bisa survive. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Baik, materinya, ya, poin-poin materi ya. Yang pertama, pengertian budaya organisasi, kemudian proses terbentuknya budaya organisasi, kemudian pentingnya budaya organisasi, kemudian ada budaya mutu binus dan sosialisasi dan internalisasi budaya organisasi. Baik, ini pengertian budaya organisasi. Ya, ada beberapa poin. Budaya organisasi dapat dirumuskan sebagai nilai dan kebiasaan kerja seluruh anggotanya yang dibakukan serta diterima sebagai standar perilaku kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan hasil yang telah direncanakan terlebih dahulu. Poin lain, budaya organisasi akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku seseorang. Budaya organisasi menjadi relevan untuk mengikat dan memotivasi anggota organisasi yang pada dasarnya berlatar belakang berbeda. Sehingga dengan adanya budaya organisasi yang sama, perbedaan-perbedaan itu dapat dijembatani. Ya tentunya nggak sampai menghilangkan ya, Mas dan Mbak sekalian, karena memang perbedaan-perbedaan itu bisa jadi karena karakter yang berbeda dari setiap individu. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Jadi, eh, alih-alih menghilangkan perbedaan, eh, mungkin lebih baik dijembatani ya, biar ada win-win solutionnya. Kalau terjadi apa permasalahan di organisasi. Oke, poin berikutnya dalam konteks seperti di atas, budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya, yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sekurang-kurangnya ada 7 karakteristik primer yang merupakan hakikat dari budaya organisasi, yakni inovasi dan pengambilan risiko, perhatian ke rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan. Ya, poin berikutnya ini nampaknya budaya ya, salah ketik atau tipe. Budaya dalam arti budaya dominan merupakan keyakinan dasar yang melandasi dan
mengarahkan segala keputusan penting kelompok atau organisasi. Intinya atau core culture menjadi pola perilaku bersama dari sebagian besar anggota kelompok. Sedangkan anak budaya atau subculture ya adalah budaya-budaya kecil di dalam sebuah atau suatu organisasi. Jadi ada budaya yang dominan, ada budaya yang uh, lebih tidak dominan ya, atau budaya kecil ya. Budaya-budaya kecil ya, Mas dan Mbak sekalian. Subculture cenderung berkembang dalam organisasi besar untuk mencerminkan masalah, situasi, atau pengalaman bersama yang dihadapi para anggotanya. Ya, berarti subculture bisa jadi hal yang tidak baik ya, Mas dan Mbak. Subculture hadir bersama dengan core culture, bisa muncul dan berkembang dalam unit-unit yang terdapat di dalam organisasi atau yang terpisahkan secara geografis. Oke, nomor 2, proses terjadinya budaya organisasi. 2.1, peran penting dari pendiri atau founder. Pendiri memiliki peran yang sangat besar bagi awal terbentuknya budaya organisasi karena bagaimanapun visi dan misi organisasi yang bersangkutan tidak terlepas dari nilai-nilai pendirinya. Ya, masuk akal ya, Mas dan Mbak ya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dan menjadi nafas bagi organisasi yang ada. Dia tahu sasaran, apa yang mau dicapai, dan cara mencapai tujuan itu. Dari pengalaman masa lalunya, dia membangun rentetan nilai di atas mana filosofi usaha atau kerjanya diletakkan. Dia mengomunikasikan nilai-nilai itu kepada orang yang bersamanya. Dia menjadi embodiment of values and beliefs terhadap para anggotanya. Budaya kuat. Budaya kuat adalah budaya organisasi yang ideal, yang mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan, yakni mampu mempengaruhi intensitas perilaku. Jadi, budaya organisasi yang kuat adalah yang dipegang semakin intensif, semakin mendasar dan kukuh, semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya, akan semakin kuat pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk pada perilaku manusia. Ya, semakin kuat budaya, semakin bisa mengatur elemen-elemen yang ada di organisasi itu ya, Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Bila anggota-anggota suatu organisasi mengembangkan persepsi dan pemahaman bersama terhadap nilai-nilai yang dianut, akan mempengaruhi pada kekuatan budaya organisasi itu. Oke. 3, pentingnya budaya organisasi. Oke, poin nomor 1, 3.1, lebih tepatnya, memberikan peneguhan. Ya, menyeragamkan sikap terhadap persyaratan dan tuntutan pekerjaan. Ya, menyamakan pengertian tentang sasaran dan hasil yang akan dicapai. Ini penting ya, biar satu arah dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian membentuk satu tatanan kerja yang tidak bertentangan dengan sasaran dan hasil yang akan dicapai. Ya, aturan mainnya harus disesuaikan. Ya, tentunya apa namanya ya, disesuaikan dengan budaya organisasi yang ada gitu ya. Tentunya budaya organisasi yang kuat agar ya aturan mainnya itu apa ya bisa dipakai untuk
mencapai tujuan organisasi. Kemudian membuka peluang pengembangan potensi karyawan seoptimal mungkin. Membantu agar manajemen sistem kualitas dapat berperan. Ya, manajemen mutu ya, nampaknya. Kemudian yang 3.2, menggali potensi diri. Budaya organisasi mempengaruhi sikap, motivasi, perilaku, dan kinerja bisnis. Mohon maaf. Budaya organisasi menjadi strategic tools yang berdaya saing tinggi dalam mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Oke, 3.3. Memainkan beberapa fungsi khusus. Yang pertama, menetapkan tapal batas. Ini nampaknya eh, boundaries gitu ya. Ya, batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh elemen-elemen yang ada di organisasi. Yang berikutnya, membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Kemudian mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang, dan meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dilakukan. Mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Oke, masuk ke poin nomor 4, sosialisasi dan internalisasi budaya organisasi. Oke, ini nampaknya 4.1 yang benar ya, Mas dan Mbak sekalian. Tahap sosialisasi, ya, pra kedatangan. Tahap perjumpaan, seorang anggota baru menyaksikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi. Kemudian tahap metamorfosis, seorang anggota baru itu menyesuaikan dirinya dengan budaya organisasi. Ya, tentunya eh, perlu menyesuaikan diri dengan budaya organisasi di organisasi itu ya, Mas dan Mbak ya. Ya, hmm, apa ya? Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, khawatirnya nanti orang itu akan tidak bisa berkembang secara optimal di organisasi tersebut. Baik, 4.2, proses internalisasi. Internalisasi budaya adalah proses menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri, self, orang yang bersangkutan. Dengan memakai, apa istilahnya ya, analoginya sama, berarti internalisasi budaya organisasi berarti adalah proses menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya organisasi menjadi bagian diri self orang yang bersangkutan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi internalisasi budaya organisasi adalah proses menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya organisasi menjadi bagian diri sendiri, menjadi miliknya, self, orang yang bersangkutan. Beberapa karakteristik dari budaya organisasi yang sudah terinternalisasi itu adalah it must be common, it must be common. Kemudian it must be habitual, it is spontaneous, spontan ya, jadi tidak ya di alam bawah sadar sudah tertanam seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian it is a deeply held conviction. Kemudian it is visible, dapat dilihat. Oke, ini nomor 5, Venusian Culture. Jadi ada 3 kolom ya, Mas dan Mbak ya. Yang pertama nilai-nilai, budaya mutu, yang kolom yang tengah ini. Kemudian kolom yang paling kanan itu etos kerja. Jadi coba kita ambil contoh satu, jujur. Untuk nilai jujur,
Budaya mutu ini adalah benchmarking dan etos kerjanya adalah good communication. Sekali lagi, good communication. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di next kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.